Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wia Rizky Amelia dengan NIM 2423185. Saya dari kelas 3 GPGMI dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang hadis keutamaan belajar Al-Quran dan hadis hormat kepada orang tua. Belajar Al-Quran adalah proses mendalami makna dan pesan suci yang terkandung di dalamnya. Ini bukan hanya sekedar membaca teks, tetapi memahami isi, menghayati makna, dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Proses ini melibatkan pemahaman terhadap bahasa Arab, tafsir ayat, dan konteks historinya. Langsung saja kita membaca hadis keutamaan belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Isi kandungan dari hadis tersebut adalah: yang pertama, keutamaan mempelajari Al-Quran. Hadis itu menegaskan bahwa mempelajari Al-Quran adalah suatu keutamaan yang tinggi. Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci, tetapi juga sumber petunjuk hidup, pedoman moral, dan panduan menuju kebahagiaan dunia akhirat. Nah, yang kedua adalah mempelajari dan mengamalkannya. Hadis ini tidak hanya menekankan pentingnya mempelajari Al-Quran, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari Al-Quran tanpa mengamalkannya akan menjadi sia-sia. Dan yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran kepada orang lain merupakan bentuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Hadis yang kedua adalah hadis hormat kepada orang tua. Langsung saja kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Artinya, ridha Allah itu tergantung ridha orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan kedua orang tua. Isi kandungan hadis tersebut adalah: yang pertama, ketergantungan keridaan Allah. Hadis ini menegaskan bahwa keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada keridaan kedua orang tua. Artinya, jika kita ingin mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membuat kedua orang tua kita bisa merasa bahagia dan ridho. Yang kedua, ketergantungan kemurkaan Allah. Sebaliknya, hadis ini juga menyatakan bahwa kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Jika kita membuat kedua orang tua kita marah atau kecewa, maka kita juga akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan isi kandungan yang ketiga adalah keutamaan berbakti. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling utama dan yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita yang terakhir pada video kali ini adalah cara berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Ini adalah bentuk ibadah yang sangat mulia dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara berbakti kepada kedua orang tua itu yang pertama dengan mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya. Ketika orang tua kita memberi nasihat, dengarkan dengan seksama dan penuh dengan perhatian. Dengan mendengarkan, ini menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat mereka. Nah, yang kedua adalah berkata yang lembut dan sopan. Saat berbicara kepada kedua orang tua, gunakan nada suara yang lembut dan tenang. Hindari membentak, berteriak, atau berbicara dengan kasar.
Kita harus memilih kata-kata yang sopan dan santun dan menghindari. Yang ketiga adalah menyenangkan hati orang tua. Usahakan untuk melakukan hal-hal yang membuat orang tua bahagia, misalnya memberi hadiah kecil, ajak mereka jalan-jalan, atau melakukan hal-hal yang mereka sukai. Kita harus menghindari hal-hal yang mungkin menyinggung perasaan kedua orang tua kita, seperti berbohong, membantahnya. Dan yang terakhir adalah membantu pekerjaan kedua orang tua. Bantu dalam pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci piring, atau memasak. Jika orang tua meminta bantuan, penuhi dengan penuh tanggung jawab. Tunjukkan bahwa kita bersedia untuk membantu mereka. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.